Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini, bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Nah, Ibu Bapak dan Saudara pecinta RHI kali ini kita akan belajar tentang mengatasi kesulitan, beban hidup, dan penderitaan yang berat. Dalam tema letih lesu berbeban berat. Bila mengalami letih lesu dan berbeban berat. Akan diambil dari Matius 11 ayat 28. Baik, mari kita siapkan kita untuk menghayati sabda Tuhan pada renungan hari ini, dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat ibu bapak saudara dan kita semua. Bila mengalami letih lesu berbeban berat, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan dari Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian sabda Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan untuk kita. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Letih lesu itu berkaitan dengan fisik, tubuh. Bagi yang seharian bekerja, ya meskipun di ruang AC, ya tetap capek. Apalagi yang di sawah atau di ladang atau di jalan. Bagi yang seharian melakukan aktivitas di dalam maupun di luar rumah, ya biasanya tubuhnya capek, letih, lesu, apalagi kalau bekerja keras tidak diimbangi dengan asupan makanan, minuman, atau vitamin yang memadai. Ada loh orang yang bekerja keras tapi karena situasi dan kondisi tertentu dia makan apa adanya. Ya, tentu saja tubuhnya makin lemah. Letih lesu itu terkait dengan fisik. Berbeban berat. Beban berat ini terkait dengan psikis, dengan suasana hati. Ada orang yang tidak bekerja di rumah dia sambil mainan HP atau nonton TV, ya. Tidak ada yang bikin keringatnya keluar, tidak. Tapi dia sedang merenungi hidupnya karena pasangan hidupnya yang sakit dan tidak kunjung sembuh. Dan habis-habisan sudah. Memang ada BPJS tapi tidak semua ditanggung toh. Sehingga dari rumah sakit kembali ke rumah, dari rumah ke rumah sakit, kemudian ambil obat yang tidak tercover, kemudian kebutuhan lainnya. Sementara sebetulnya dia tiap hari itu kerja dapat uang, tapi karena ada pasangannya yang sakit, istri atau suaminya, nah dia tidak dapat duit, ya keluar duit terus. Dia merenungi hidupnya. Kenapa terjadi ini? Berbeban berat. Apa maksud Tuhan di balik ini? Kenapa cobaan ini begitu berat? Dan seterusnya. Jadi, berbeban berat terkait dengan persoalan pergumulan kehidupan. Ada letih lesu fisik, ada berbeban berat. Ada anak muda yang makan apa adanya dia. Dia sudah mundur 2 tahun untuk ambil S1, tapi belum juga selesai.
dan skripsinya juga terhambat, apalagi dosennya banyak tugas luar. Dan deadline akhirnya kalau dia tidak selesaikan dia akan DO. Dia merenungi, sudah habis banyak, orang tua merindukan kapan wisuda, tanyanya kapan selesai, tapi sekarang menghadapi persoalan beban berat, dia tidak punya semangat. Mestinya seperti itu, dia punya semangat dan menyelesaikan pada detik-detik akhir, dia malah tidak semangat. Dia pandangi tumpukan kertas, buku-buku, dan dia berbeban berat. Ya, letih lesu dan berbeban berat, itulah kehidupan kita. Dan hari ini saudara, ada jalan keluar. Dikatakan apa? Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apa maksudnya? Marilah kepadaku adalah undangan. Saudara dan saya ini punya kemampuan terbatas. Jadi kalau kita punya pergumulan letih lesu berbeban berat, maka kita membutuhkan penolong. Penolong itu adalah Tuhan. Tuhan itu abstrak, tapi Tuhan itu real, yaitu di dalam karyanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan menguatkan kita. Jadi kita harus datang, kita harus percaya, dia tolong, dia akan kuatkan kita, dan dia juga yang akan menolong kita menyelesaikan pergumulan kita. Nah, jalan keluarnya adalah datang. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu dikatakan apa? Aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu, kepada kita, kepada saudara dan saya. Kelegaannya apa? Kelegaannya itu kalau orang haus, ya dia dapat segelas air minum, lega. Kalau orang lapar, ya dia dapat makan, lega. Kalau dia sakit, ya dia dapat kesembuhan. Puji Tuhan, lega. Kalau dia punya pergumulan, ya dia dapat pertolongan, lega. Jadi lega adalah jalan keluar yang secara kontekstual dihadapi oleh saudara dan saya. Kelegaan. Dan Tuhanlah sumbernya. Dialah yang memberi kelegaan. Tapi kita harus datang, rendahkan diri kita, memohon kekuatan, dan dengan iman yang penuh kesungguhan. Banyak orang yang beriman, ngakunya orang Kristen, yang dia sudah doa, bagus, tapi tidak mendapat jawaban. Kenapa? Karena boleh jadi karena dia masih belum sungguh-sungguh. Atau dia berdoa tapi dia tidak berusaha. Padahal saudara tahu, doa itu iman. Iman itu pasti dengan perbuatan. Kalau saya ingin lulus ujian, dan saya harus kerjakan dan belajar. Kalau saya ingin dapat rezeki, ya saya harus kerja. Itu doa. Doa itu dengan iman. Iman itu dengan perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara, pecinta RHI, hari ini saya mengajak, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mohon kekuatan. Kita hadapi kehidupan ini, dan kita percaya Tuhan menolong kita. Selamat berjuang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah supaya kami berani menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Berkatilah kami dengan derita, pergumulan, kesulitan, letih lesu, dan beban yang kami alami. Dan kami yakin Tuhan akan menguatkan kami semua. Pecinta RHI, hamba-Mu dan kami semua. Tuhan, terima kasih untuk perenungan RHI. Renungan hari ini, jawaban bagi yang letih lesu dan berbeban berat adalah datang kepadamu. Semoga Tuhan memberkati, menyertai, menguatkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.